Setelah beberapa hari kemudian saya merenung, untuk apa lagi saya jadi anggota DPR RI ini? Ya kan? Apa hanya sekedar mengganti Pak Joni? Kalau hanya sekedar menggantikan Pak Joni, tidak ada bekal yang harus saya bawa ke sana, untuk apa? Ya, saya sudah cukup happy berada di Labuan Bajo, menikmati ini wisata super premium ini. Tapi setelah saya renungkan apa yang saya cita-citakan dari dulu, mungkin ini pintunya untuk saya coba perjuangkan lagi jika saya memperoleh kekuasaan ini. Ini peluangnya, ini peluang yang saya rasa. Tentu saya tidak sendirian nanti. Saya tidak sendirian. Saya berharap semua anggota DPR RI dari Dapil 1 ini, khususnya dari Dapil NTT ini umumnya mempelajari karakteristik wilayah kita masing-masing gitu. Kalau kita lihat betul, kita bidik betul, kira-kira kita ini disebut miskin terus ini apa sebabnya ini? Ya, padahal potensial kita yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Mari kita duduk sama-sama. Kita duduk sama-sama. Jangan ada sentimen kau dari partai A, partai B. Sudah, kita partai itu untuk menjembatani kita masuk di Senayan. Setelah kita sampai di Senayan, sentimennya adalah kita wakil rakyat dari Nusa Tenggara Timur. Pengalaman di Lemarang, lalu di luar dugaan saya memang mulai menggeliat sudah ini pariwisata Labuan Bajo. Sudah waktu itu mulai kelap-kelip sudah ya, bahwa suatu saat Labuan Bajo ini akan berkembang pesat, sehingga pemerintah pusat membuat sebuah program ruas strategis nasional yang mulai dari Kedindi, ya toh, mulai dari Kedindi itu langsung hot mix itu, langsung dengan pelebaran itu. Dan sekarang itu jalan itu kan dari Kedindi sampai Lemarang, lewat sedikit Lemarang, masih ada belasan kilo untuk sampai di perbatasan, itu dilebar. Sejak saya turun sampai dengan sekarang tidak ada tambah sejengkal pun hot mix. Saya tidak tahu apa sebabnya. Ya, saya tidak tahu karena saya pikir bukan urusan saya lagi ya, urusan pemimpin berikutnya. Kenapa tidak ada lagi sekarang? Tapi saya di Labuan Bajo, kebetulan saya di Labuan Bajo sudah berapa tahun ini. Malah dari Labuan Bajonya ada, hampir setiap tahun ada ruas strategis nasional itu. Sehingga dari, kalau ada ke Labuan Bajo, dari perempatan Hotel Sylvia, itu terus ke sana itu sudah lewat Boleng kalau saya tidak salah. Sudah lewat Boleng. Itu jalan di pinggir laut itu semua, itu lintas selatan, lintas utara. Yang merupakan kenapa kawasan strategis, dia strategis paling tidak ada dua sektor yang menjadi pertumbuhan ekonomi baru di sana, yaitu perikanan dan pariwisata. Ya. Sehingga nanti kalau itu jadi anggota DPR RI, gagasannya ya begini, memang saya waktu diminta loh ini untuk jadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem dengan nomor urut 2 ini, diminta oleh Pak Victor dan Pak Surya melalui utusannya yang datang ketemu saya di Labuan Bajo untuk menggantikan memang Pak Joni Plate yang tersandung kasus ini. Setelah beberapa hari kemudian saya merenung, untuk apa lagi saya jadi anggota DPR RI ini? Ya kan? Apa hanya sekedar mengganti Pak Joni? Kalau hanya sekedar menggantikan Pak Joni, tidak ada bekal yang harus saya bawa ke sana, untuk apa? Saya sudah cukup happy berada di Labuan Bajo, menikmati ini wisata super premium ini. Tapi setelah saya renungkan apa yang saya cita-citakan dari dulu, mungkin ini pintunya untuk saya coba perjuangkan lagi jika saya memperoleh kekuasaan ini. Ya kan? Jika saya memperoleh kemenangan ini. Saya melihat pulau-pulau di NTT ini kan masyarakatnya hidup di 3 zona ya 3 zona ya, baik Sumba, baik Timor maupun Flores. Karena saya Dapil 1 NTT, tentu saya bicara Dapil 1-nya, ya kan, begitu. Nah, saya lihat di Flores ini masyarakatnya hidup di 3 zona ini.
Ada zona utara, ada zona tengah, ada zona selatan. Yang mulus infrastrukturnya ini adalah zona tengah. Zona tengah itu dominasi, nah itu tanaman perdagangan. Kopi, vanili, cengkeh, coklat, kemiri, ya. Nah, zona selatan ini sampai di Borong, itu dia sudah cenderung ke utara, ke selatan dia. Ya, di Borong dia ke selatan sampai Lenggap, itu selatan. Dia selatan itu. Tapi begitu naik ke Ngada, dia masuk zona tengah lagi. Masuk lagi tanaman perdagangan. Sampai Ende dia zona selatan lagi, gitu. Demikian seterusnya sampai Ngada, sampai Mamere, Larantuka. Tapi zona utara ini, mulai dari Ngorang atau mulai dari Simpang 4 Hotel Sylvia sampai Mamere, itu seluruhnya dia pada lintas utara murni pinggir laut. Nah, lintas utara dan lintas selatan ini potensi utamanya itu dua, yaitu perikanan dan pariwisata. Jadi kalau saja zona utara dan zona selatan ini infrastrukturnya mulus seperti zona tengah, saya kira pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk Nusa Tenggara Timur ada di Flores. Saya kadang-kadang ngomong berlebihan kepada Ibu Yuli Leskodat, saya bilang, Ibu Yuli, mungkin, ya saya pakai kata mungkin kalau 3 zona ini hidup semua infrastrukturnya, Nusa Tenggara Timur bisa dipiara oleh Flores. Mungkin ini salah satu faktor juga yang menyebabkan Pak Victor Leskodat itu belum terlalu setuju untuk memekarkan Flores ini sebagai provinsi sendiri, karena beliau mungkin melihat potensi itu ada di Flores ini. Karena prinsip dari sebuah pemekaran itu adalah tidak boleh mematikan induknya. Jangan sampai justru Flores mau sendiri, induk bisa mati. Saya kira juga tidak lah. Timor dengan Sumba itu asal dikembangkan betul sebagai provinsi ternak. Tinggal dihitung aja sudah berapa kebutuhan ternak. Jangan dulu jauh-jauh ke luar negeri lah. Itu aja ternak untuk Jakarta itu kira-kira kebutuhan daging dalam 1 tahun itu berapa? Mampu disuplai tidak oleh seluruh Indonesia ini. Kalau misalnya tidak mampu, ya jangan tanggung. Seperti apa yang dibuat oleh Pak Jokowi ini, kalau saja infrastruktur di seluruh Indonesia ini sudah bagus gitu ya, tentu Pak Jokowi tidak akan ke situ lagi. Mungkin dia akan tidak main-main untuk dorong peternakannya. Tapi karena infrastruktur kita buruk, mau tidak mau memang Pak Jokowi mulai dari situ. Infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian, lihat bendungan, wah. NTT ini luar biasa lah ya. Jadi kita beri apresiasi betul kepada Pak Jokowi ini. Orang NTT harus bersyukur memiliki presiden ini seperti ini. Ya bersyukur juga kepada presiden sebelumnya sih, sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi saya kira itu pengalaman-pengalaman yang saya coba ambil dan saya terima tawaran ini untuk menjadi anggota DPR RI. Tidak ada gunanya kalau saya sendiri yang terima, kalau rakyat Manggarai, rakyat Flores Dapil 1 ini tidak terima, ya sudah saya kembali back to basic. Ya, saya coba mengambil manfaat. Saya jangan jadi penonton terhadap perkembangan pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Jadi dari pengalaman yang ada, kemudian tawaran Al-Ikhtiar ternyata masih menyimpan obsesi untuk menuntaskan wilayah utara tadi dengan selatan itu. Jadi sebetulnya ide maju ini karena berpikir sedang berhutang dengan masa depan. Ya, saya kira ini peluangnya. Ini peluang yang saya rasa. Tentu saya tidak sendirian nanti. Saya tidak sendirian. Saya berharap semua anggota DPR RI dari Dapil 1 ini, khususnya dari Dapil NTT ini, umumnya mempelajari karakteristik wilayah kita masing-masing gitu. Kalau kita lihat betul, kita bidik betul, kira-kira kita ini disebut miskin terus ini apa sebabnya ini? Padahal potensial kita. Saya teringat betul apa yang dikatakan oleh Ibu Menteri ya, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani di YouTube. Saya dengar beliau mengatakan begini, kenapa Amerika itu maju sekali ya, makmur sekali ya, pendapatan per kapitanya tinggi, berbeda jauh dengan kita Indonesia. Apakah orang-orang Amerika lebih pintar dari kita? Ibu Sri Mulyani menjawab sendiri, tidak.
Ya, buktinya saya bisa jadi direktur Bank Dunia. Kalau mereka yang pintar, mesti mereka dong yang direktur Bank Dunia. Nyatanya setelah saya melihat Ibu Sri Mulyani mengatakan, oh ada perbedaan prinsip perilaku antara orang Amerika dengan orang Indonesia. Orang Amerika asetnya kerja keras, orangnya biar tidur-tiduran. Tapi kita di Indonesia dia katakan orangnya yang kerja keras, asetnya yang tidur-tiduran. Aset pariwisata di utara, aset perikanan di utara dan di selatan, di Flores ini tidur-tiduran. Kitanya yang nasib tidak tentu. Coba potensi itu digali. Ya, digali, dan itu intervensi negara harus ada di dalamnya. Mengharapkan sumber daya lokal NTT tidak mungkin. Karena itu butuh biaya besar. Karena itu nanti saya pikir kalau kita bisa berkolaborasi dengan terlepas dari partai apa saja yang terpilih menjadi anggota DPR RI, mari kita duduk sama-sama. Kita duduk sama-sama. Jangan ada sentimen kau dari partai A, partai B. Sudah, kita partai itu untuk menjembatani kita masuk di Senayan. Setelah kita sampai di Senayan, sentimennya adalah kita wakil rakyat dari Nusa Tenggara Timur. Sentimen partai itu coba dikurangi dulu. Nanti pada saat kita pemilu ya kita kompetitor lagi lah. Kita bersaing lagi. Tapi kalau kita sudah di dalam, nama NTT yang kita bicarakan. Ini soal kenapa utara dan selatan masih tersumbat seperti ini? Padahal aset kita ada di situ. Aset ada di utara, ada di selatan. Itu menurut saya, kalau memang ini tidak berkenan, ya tidak teman gerai, lah segitu sendom pikawero toenau kope bakoleta. Saya pernah punya masa depan ya, karena saya generasi milenial. Beda antara generasi milenial dan generasi kayak saya ini, kalau generasi milenial itu dia masih punya masa depan. Ya, kalau generasi macam kami ini sudah tidak punya masa depan lagi, tetapi punya masa lalu. Punya masa lalu. Tidak berarti karena tidak punya masa depan lagi, tidak ada utang masa depan. Ada utang masa depan. Tapi kekuasaan saya berhenti di sini. Berhenti di sini. Jadi kalau masih ada yang saya lontarkan sampai pada titik ini, di sebelahnya masih ada utang saya ini. Kalau saya dapat kekuasaan, saya berkesempatan untuk melunasi utang ini. Jika berkenan. Yang tadi saya sebutkan, utara dan selatan. Tanpa melepaskan tengah ini. Ya, jadi itu saya melihat potensi yang luar biasa. Saya kira Pak Gubernur juga sudah mulai berusaha untuk coba buka tambak ikan di selatan sana, ikan kerapu. Itu sudah mulai digali potensi perikanannya, potensi pariwisatanya. Mana ada turis yang mau jalan kaki ya berkilo-kilo? Dia tidak mau, kecuali kalau ke Verbo dia mau, karena itu ada daya tarik tersendiri di dalamnya. Karena dia juga terikat pada waktu. Tapi kalau infrastrukturnya mulus, kalau jago, orang masuk dari selatan pulang di utara. Dan itu semua adalah ruas pariwisata. Ya, saya terlalu ngomong besar kalau saya mau mengatakan ya, NTT bisa dipiara oleh Flores kalau sudah begini.